Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS melanjutkan bab 4, yaitu nilai-nilai budaya masa praaksara dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Siapkan alat tulis, buku paket, buku catatan, dan gadget kalian. Kita mulai PJJ dengan membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Kalian harus bisa menjelaskan nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. 2. Kalian harus bisa menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Belajar dari kehidupan manusia pada masa aksara, maka terdapat nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Nilai-nilai budaya dan tradisi ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah sebagai berikut. A. Nilai religius atau kepercayaan. Masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan terhadap roh halus yang disebut animisme. Selain itu, mereka juga percaya terhadap benda-benda tertentu seperti kapak, mata tombak, memiliki kekuatan gaib, maka benda tersebut harus dikeramatkan. Kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dinamisme. B. Nilai gotong royong. Masyarakat praaksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contoh, membangun rumah dilakukan secara bersama-sama. Budaya gotong royong dapat terlihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar yang dapat dipastikan dibangun secara bergotong royong. Dan C. Nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau disebut sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan masalah. Yang D. Nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praaksara. Adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuannya dan keahliannya. Hal ini mencerminkan sikap adil, karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajibannya sesuai kemampuannya. E. Tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat lainnya. F. Tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakatnya sudah mengenal ilmu astronomi. Mereka berlayar dari pulau ke pulau menggunakan perahu cadik atau perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahu tidak oleng. Perahu ini juga berperan sebagai alat penyebaran budaya. Lanjut, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Salah satu cara untuk mengungkap keragaman budaya yang ada di Indonesia adalah dengan menelusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Paul dan Tris Sarasin
atau Sarasin bersaudara mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil, mendiami Asia bagian Tenggara pada zaman es atau periode glasial. Namun setelah es mencair, dataran tersebut terpisah oleh lautan Cina Selatan dan Laut Jawa. Datarannya menjadi dataran utama Asia dan kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di pedalaman dan pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli disebut suku Peda oleh Sarasin. Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto Melayu dan Detro Melayu. Ciri-ciri fisik mereka adalah rambut kurus dan kulit kecoklatan dan bermata sipit. Proto Melayu berimigrasi ke wilayah Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan timur. Jalur barat bermula dari Yunan atau Cina bagian selatan, masuk ke Indochina, Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jalur timur melewati Ryukyu, Jepang, Taiwan, Filipina, Sangir, dan Sulawesi atau Mentawai, Dayak, dan Toraja. Gelombang kedua adalah Detro Melayu atau Melayu Muda. Berasal dari Indochina bagian utara. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari logam. Kedatangan Detro Melayu mendesak keberadaan Proto Melayu ke arah pedalaman. Bangsa Detro Melayu mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Karena itu mereka berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia saat ini, seperti Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain-lain. Dalam perkembangannya selanjutnya, Proto Melayu dan Detro Melayu berbaur dan sulit dibedakan. Ras lain yang terdapat di kepulauan Indonesia adalah Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya di sebelah timur Irian dan benua Australia. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya di sebelah timur Irian dan benua Australia. Kedatangan ras Melanesoid diperkirakan pada zaman es terakhir. Pada saat itu kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ras Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua. Selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang berhubungan dengan Papua. Pada perkembangan selanjutnya terjadi pencampuran antara ras Melanesoid dan ras Melayu yang menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ucapkan terima kasih sudah mengikuti PJJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.